Episode ini dimulai dengan Alpin yang berusaha menemui Aurel, namun dia terhalang oleh Bella yang memberikan hadiah. Kejutan datang ketika Alpin menemukan bahwa hadiah berupa alat tes kehamilan, yang membuatnya bingung dan khawatir. Bella mengungkapkan bahwa si sedang hamil dan berharap untuk membangun hidup baru bersama Alpin, yang membuat Alpin merasa terkejut dan tidak percaya. Bella kemudian mengancam Alpin bahwa dia harus bertanggung jawab atas kandungannya. Alpin merespon dengan rasa tidak percaya dan memilih untuk menjauh dari Bella. Namun dia merasa tertekan ketika Bella menyebut akan memberitahu Aurel. Dilemparkan dalam situasi sulit, Alpin terpaksa menanggapi ancaman Bella dan merasa tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Derry dan Pinkan mengobrol di kafe. Derry mencatat momen santai dengan Pinkan sebelum dia harus pergi untuk mengambil pesanan furniture antara keduanya. Saya harus pergi, soalnya janjian. Terdapat ketertarikan yang berkembang saat mereka mengatur pertemuan selanjutnya di malam hari. Aurel mengajak Okan untuk mengikuti kelas melukis yang diimpikannya. Saat setibanya di kelas, Aurel menjelaskan kepada Okan bahwa dia tertarik dengan melukis karena membuatnya merasa lebih rileks. Hal ini juga menjadi saat berkualitas bagi dia yang ingin menghabiskan waktu dengan ibunya. Relaxing kita setiap harinya. Aurel mengungkapkan frustasi kepada Okan tentang hubungannya dengan ibunya yang sibuk dan tidak memberi banyak waktu, membandingkan dengan bagaimana ibunya jujur mengenai pekerjaan dibandingkan dengan ayahnya. Aurel tidak ingin bertemu kembali dengan ibunya. Mereka mendiskusikan hubungan Aurel dan ibunya yang cenderung kaku, di mana Aurel merasa tidak dimengerti dan terbebani. Aurel sadar bahwa meskipun ibunya ingin terbaik, ambisiusnya membuatnya merasa tertekan. Kenapa lu nggak tanya dulu? Enggak, gue nggak tahu mulainya gimana. Okan memberikan nasihat bahwa seiring waktu sifat keras ibunya mungkin bisa melunak, mendorong Aurel untuk mempertimbangkan kembali cara pandangnya. Di sisi lain, Bella yang menghampiri Om Alvin dan meminta kembali kunci mobilnya karena di dalam kandungannya ada anak dia. Dan akhirnya Alvin pun mengasih apartemen dan kunci mobilnya. Meskipun Alvin masih tidak percaya apakah dalam perut kandungnya itu adalah Kok bisa sih? Marahlah. anak dia atau benar tidaknya kehamilannya. Karena Alvin telah bicara kepada Bella bahwa setiap main itu dia suka pakai pengaman. Setelah kelas melukis bareng, akhirnya Okan mengantarkan Aurel ke tempat kosannya. Dan setelah itu, Aurel sangat berterima kasih sekali kepada Okan karena telah menemaninya dan menjadi rileks kembali. Dan gue buat selalu ada di setiap masa lalu. Bella menghampiri Aurel dengan berita yang mengguncang ketika Bella memberikan hasil tes kehamilan kepada Aurel dan mengucapkan selamat. Aurel menjadi marah karena merasa diganggu. Bella menjelaskan bahwa ayah Aurel juga berperan dalam situasi bom ini, menciptakan konflik emosional bagi Aurel. Lo suka ngancurin hidup orang dan lo bangga soal itu. Ngancurin hidup orang. Pertikaian antara mereka memperlihatkan ketidakpuasan Aurel terhadap kehidupan Bella sebagai sugar baby dan memunculkan refleksi tentang pengalaman pribadinya. Okan meminta agar Bella tidak berusaha terlibat, baik karena semua orang sudah tahu siapa yang problematik. Okan menyampaikan bahwa Bella tidak perlu mencoba menunjukkan sisi baiknya, karena semua orang sudah menyadari siapa yang bermasalah. Berusaha buat bikin orang lain terlihat salah. Nah, nggak bener. Hal ini menunjukkan ketegangan yang ada di antara mereka, terutama mengenai hubungan Bella dengan Aurel. Bella menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengganggu Aurel, melainkan untuk membagikan berita bahwa Aurel akan memiliki adik. Nggak usah sok bijak dan nyalahin orang. Oke. Namun, Okan tetap merasa ragu dan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Bella juga menyebutkan bahwa ia tidak merasa dirugikan dengan sebutan sugar baby yang dialamatkan kepadanya, menandakan sikapnya yang tidak peduli terhadap pandangan orang lain tentang dirinya. Saat di rumah, Okan bertanya kepada ayahnya bahwa dia harus mempercayai orang yang baik, perkataannya, atau orang yang jahat. Lalu kata Derry menjawab bahwa itu harus dicari tahu dulu kebenarannya, baru bisa kita buktikan.
Makasih, Pak. Pada malam itu, Aurel mengunjungi ibunya, Ibu Pinkan, dan terjadilah momen emosional ketika mereka saling berpelukan. Aurel menyadari pentingnya hubungan mereka meskipun sebelumnya mereka pernah terpisah. Ternyata plot twistnya ini sangat membagongkan sekali karena Ibu Pinkan ternyata ibunya Aurel yang dekat juga dengan sugar daddy-nya Aurel yaitu Om Dery. Ibu Pinkan mencoba menjelaskan perilakunya di masa lalu bahwa ia berusaha melindungi Aurel dari situasi yang mungkin akan menyakitinya. Namun Aurel merasa sulit untuk memahami keputusan ibunya dan merasa bahwa semua kesalahan dalam keluarga mereka bermula dari tindakan ibunya. Aurel bertekad untuk mengubah keadaan dan menyarankan agar ibunya meminta maaf kepada ayahnya agar dapat memperbaiki hubungan mereka. Sorry karena mama selalu ngerasa yang paling bener. Aurel mulai mengetahui lebih banyak tentang perilaku ayahnya, di mana Ibu Pinkan mengungkapkan bahwa dia pernah menemukan pesan-pesan mencurigakan di masa lalu. Hal ini menyebabkan Aurel merasa dikhianati dan bertanya-tanya kenapa semua ini tidak pernah dikatakan kepada dirinya. Sih sama aku biar aku nggak salah paham. Meskipun saat itu Aurel merasa marah, Ibu Pinkan berusaha menjaga pengertian dan kepercayaan Aurel terhadap ayahnya. Namun terungkapnya informasi ini membuat Aurel merasa bingung dan mulai mempertanyakan semua yang telah terjadi dalam keluarganya. Lalu Aurel pun menceritakan kejadian papahnya bahwa papahnya itu sudah menghamili Bella adalah sahabatnya sendiri. Dan mendengar hal itu, Pinkan pun sangat tidak menyangka bahwa perbuatan papahnya bisa sejahat seperti itu. Dan Aurel pun menangis, lalu Ibu Pinkan pun menenangkannya. Lalu di malam hari, Pinkan pun yang sudah ada janji dengan Dery mau ketemuan, akhirnya Pinkan membatalkannya. Karena Pinkan ada keperluan mendadak lainnya yang harus Pinkan bereskan. Dan Dery pun tidak permasalahkan. Belum siap-siap kok. Oke. Lalu tiba-tiba Okan pun kedatangan Bobby, yang dimana Bobby pun curhat bagaimana keadaan Aurel, apakah baik-baik saja, dan apakah hubungan Aurel dengan Okan sekarang sudah baik-baik saja. Dan mendengar hal itu, akhirnya Bobby pun menyangka bahwa ternyata Aurel itu sebenarnya cinta sama Okan. Lalu Okan pun bertanya bagaimana dengan cowok skibidi atau sugar daddy-nya Aurel itu, apakah benar adanya atau tidak. Lalu Bobby pun tidak pernah melihatnya lagi karena itu yang tahu hanyalah Bella, dan sekarang hubungannya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Bella. Gak tahu juga sih gua. Ntar gua cari tahu. Setelah ditenangkan oleh Pinkan, ibunya, Aurel pun mengechat kepada Om Dery, menanyakan apakah sudah tidur atau belum. Lalu Dery pun menjawabnya belum, dan Aurel meminta Dery agar bisa ketemuan besok karena ada banyak hal yang harus Aurel ceritain kepada Om Dery, terutama cowok yang sedang dekat, yaitu yang seumuran dengan Aurelnya. Di sisi lain, Bella yang merasa tidak ada telepon dari Om Alvin, akhirnya Bella menelpon Om Alvin, dan Alvin masih merasa nggak mood kepada Bella, tetapi ketika menelpon mengangkatnya, Bella meminta agar dikirimkan stik salmon, karena dia merasa ngidam atas dede bayi kehamilannya. Namun Om Alvin pun juga akhirnya terpaksa, dan lalu Bella bercerita kepada Om Alvin bahwa dia telah menceritakan kehamilannya kepada Aurel. Lalu Om Alvin pun sangat kesal sekali kenapa bisa menceritakannya kepada anaknya, dan Bella pun juga tidak mempermasalahkannya. Tapi ya baguslah aku bilang ke Aurel, jangan lupa salmon steaknya. Alvin pun merasa jalannya sudah buntu dan tidak ada jalan keluar lagi. Lalu di pagi harinya, akhirnya Pinkan dan Aurel pun melakukan sarapan bareng karena setelah lama dia tidak sarapan bareng lagi dengan ibunya atau dengan Aurel anaknya. Si jualan cookies kamu. Udah lumayan yang beli. Lalu ibunya menanyakan apakah Aurel masih jualan kue cookies, dan kata Aurel masih, dan bahkan dia sudah bisa membuat beberapa varian rasa. Lalu setelah itu Aurel mau berangkat ke kampus, dan akhirnya Pinkan pun kebetulan lagi kosong mau mengantarkannya. Namun Aurel tidak usah karena mau seperti biasa naik ojol aja, supaya di kampus tidak mengetahui bahwa Pinkan itu adalah orang tuanya, karena ini adalah masih dirahasiakan di kalangan kampus. Tinggal sama mama lagi?
Dan Pinkan pun menawarkan kepada Aurel untuk tinggal sama mama lagi. Derry datang menemui Tasya dengan perasaan bahagia karena dia merasakan kemajuan dalam mengatasi trauma dan rasa bersalah yang selama ini mengganggunya. Tasya pun merasa senang mendengar perubahan positif tersebut dan menganggap itu sebagai kemajuan yang baik untuk kehidupan Derry. Aurel berterima kasih kepada Okan karena berkat nasihatnya, segala permasalahan hidup Aurel kini sudah menemukan titik terang. Aurel berbagi dengan Okan tentang perbaikan hubungan yang terjadi antara dia dan mamanya. Ini adalah hasil dari nasihat yang diberikan Okan yang menunjukkan pengaruh positif dari dukungan teman dalam mengatasi masalah pribadi. Meskipun hubungan mereka sudah membaik, Aurel masih merasa ada ketidakpuasan pada keterampilan memaksanya, terutama dibandingkan dengan kue buatan mamahnya. Dia memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak dan menciptakan kue yang lebih enak, bahkan mengimpikan memilih toko kue sendiri di masa depan. Ibu Pinkan ingin membuat impian Aurel menjadi nyata. Ibu Pinkan terlihat aktif memantau perkembangan usaha kuenya, sembari mengenang masa lalu saat keluarga mereka harmonis menikmati kue yang dibuat oleh Aurel. Kenangan ini menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam mengejar impian. Kesadaran Ibu Pinkan akan kurangnya perhatian dari Papa Aurel terhadap impian anaknya membuatnya semakin bertekad untuk berhasil dalam usaha kue ini, agar dapat mendukung impian Aurel. Setelah kelas selesai, Okan mengajak Aurel untuk makan siang, tetapi Aurel harus pergi terlebih dahulu karena ada janji. Gue takut ketinggian. Hubungannya apa? Okan dan Bobby yang penasaran mengikuti Aurel untuk mengetahui kemana dia pergi. Aurel memesan ojek online menuju kafe untuk bertemu dengan Om Derry. Tanpa menyadari bahwa Okan dan Bobby sedang mengintip dari jauh. Saat mereka tiba di kafe, akhirnya Okan dikejutkan dengan fakta bahwa cowok Aurel yang temu itu adalah ayahnya, papanya sendiri, yaitu Om Derry. Bagaimana kisah kelanjutannya? Kita lanjutkan di episode berikutnya.